Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Cindy. Selamat pagi Pak Effendi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Gimana? Alhamdulillah. Selalu semangat Bu Cindy ya. Semangat Pak. Kita harus selalu semangat setiap hari. Baik, kali ini kita akan bercakap-cakap Bu Cindy, sharing-sharing seputar praobservasi. Iya, Ini sharing saja, bercakap-cakap. Yang pertama yang mau saya tanyakan ke Bu Cindy adalah apa tujuan Bu Cindy dalam pembelajaran kita kali ini? Tujuan pembelajaran kali ini yang hendak saya capai, saya kan mengambil materi tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia menggunakan pendekatan TPACK. Nah, intinya saya ingin membuat pesan didik untuk menyajikan informasi tentang dampak pendudukan Jepang Indonesia dalam bidang politik, kemudian sosial, budaya, militer, ekonomi juga. Nah, itu TPACK-nya terlihat dalam bentuk infografis atau poster seperti itu. Oh, mungkin TPACK Iya, ya. Kelihatannya akan sangat menarik sekali. Baik, kemudian apa yang membuat Bu Cindy ingin menerapkan pembelajaran dengan pendekatan TPACK tersebut? Iya, jadi gini, ketika kita mengintegrasikan pembelajaran dengan pendekatan TPACK atau teknologi, maka proses pembelajaran itu akan menjadi efisien, efektif, dan menarik tentunya Pak. Apalagi kan sejarah kan terkenal dengan dilabeli dengan pelajaran yang membosankan, dengan ceramah atau mencatat. Harapan saya dengan TPACK ini anak-anak akan senang mempelajari sejarah. Terima kasih, sangat bagus saya kira Bu Cindy. Jadi awalnya sejarah itu di label membosankan gitu ya. Jadi dengan pendekatan ini nanti harapannya senang. Apalagi kan kayak generasi Z kan dekat dengan gadget. Iya, gadget teknologi. Selanjutnya apa area pengembangan untuk Bu Cindy yang ingin dicapai? Saya akan memanfaatkan teknologi dan aplikasi dengan baik yang saya integrasikan dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran sejarah. Iya, terima kasih. Baik Bu Cindy, kemudian apa strategi yang dipersiapkan untuk penerapan pembelajaran tersebut? Saya akan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Kemudian saya juga menerapkan metode diskusi, tanya jawab. Kemudian anak-anak akan melakukan presentasi. Dan perlengkapan pembelajaran yang saya siapkan itu ada video pembelajaran Pak. Kemudian LKPD, aplikasi Quizizz, dan PowerPoint tentunya. Jadi teknologi yang dilibatkan cukup banyak Bu Cindy ya. Lumayan. Iya, saya yakin akan menjadi pembelajaran yang sangat menarik di kelas. Iya, Pak. Sejarah yang membosankan, saya yakin akan menjadi sejarah yang menyenangkan. Seperti itu. Kemudian ini Bu Cindy, dari rencana yang sudah dibuat, pendekatan TPACK, kemudian dengan persiapan yang sudah disiapkan, kira-kira kapan ini Bu Cindy akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Saya akan melaksanakan pembelajaran besok Pak di kelas 10 DKV 2. 10 DKV 2 Bu Cindy ya. Oke. Mohon izin juga besok ketika observasi akan saya ambil video Bu Cindy untuk menjadi dokumen saya ketika saya mengobservasi kelasnya Bu Cindy besok. Oke, saya kira cukup untuk para observasi ini Bu Cindy. Kita akan ketemu lagi dalam observasi di kelas besok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya cek semangatnya dulu ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Saya ulangi lagi, semangat pagi. Semangat pagi. Tepuk tangan buat kita semua. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya, agar pelajaran hari ini bermanfaat. Ketua kelas silahkan dipimpin berdoa. Coba duduk, siap. Berdoa, mulai.
Saya cek kehadiran dulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah, berarti semuanya sehat. Harus jaga kesehatan ya anak-anak ya? Biar proses belajarnya lebih optimal. Oke, masuk semua. Sekarang berdiri dulu, silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya di awal pembelajaran ini. Sudah, sikap siap ya. Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi apa? Setelah minggu lalu kita kan sudah mempelajari materi tentang penjajahan bangsa Eropa. Nah, ada yang ingat ya kalau minggu ini kita akan mempelajari apa? Oke, kita akan mempelajari pendudukan Jepang di Indonesia. Apa yang ada di benakmu ketika kamu dengar kata-kata Jepang? Penjajah. Terus apa lagi? Perang Dunia Kedua. Terus bom Hiroshima, Nagasaki. Terus apa lagi? Apa yo? Gimana penjajahannya? Apakah lebih kejam dibanding Belanda? Lebih kejam. Saya tunjukkan videonya ya, kedatangan Jepang. Silakan dilihat. Oke, sudah. Setelah menonton video tadi, apakah ada pertanyaan? Ayo. Iya, Satria. Mengapa Jepang memilih menjajah Indonesia dan mengapa Jepang memilih Tarakan Kalimantan Utara sebagai tempat pertama menjajah di Indonesia? Kalimantan Timur ya Tarakan itu. Terus ada lagi? Siapa lagi mau tanya? Mengapa pada waktu itu bangsa Indonesia sangat percaya atas kedatangan Jepang? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Ayo, kenapa kok Jepang datang ke Indonesia? Karena negara kita memiliki sumber daya yang melimpah kan? Negara kita kaya. Nah, jadi Jepang ingin menguasai di sini. Dan kenapa kok pertama kali ke Tarakan? Karena di Tarakan tuh ada kilang minyak. Nah, Jepang kan waktu itu pada waktu perang kehabisan mesin perang itu membutuhkan minyak. Nah, makanya dia menguasai Tarakan terlebih dahulu. Terus kenapa kok bangsa kita dengan mudahnya percaya sama Jepang? Kenapa? Adanya apa?
Iya, ramalan Jayabaya tadi bahwa akan ada orang yang tubuhnya nggak terlalu tinggi tapi kulitnya putih dan akan menolong kita dari belenggu penjajahan. Terus apa lagi? Ada propaganda Jepang. Tahu nggak gerakan 3A? Yang Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang cahaya Asia. Nah, dari situ kan orang-orang kita tuh menganggap bahwa Jepang tuh bangsa kita, saudara tua yang akan menyelamatkan saudara mudanya dari belenggu penjajahan bangsa Belanda pada saat itu. Oke, sekarang ada tugas berkelompok. LKPD saya bagikan membentuk kelompok dulu aja ya. Satu kelompok 4 orang, silakan hadap-hadapan nggak apa-apa. Jangan lupa bawa alat tulis, handphone di bawah. Sudah. Ini dipindah nggak apa-apa? Apa kursinya aja ke sini? Kursinya. Nah. Jangan lupa bawa alat tulis ya, buku, pulpen. Buku pulpennya. Pulpennya. Pulpen. Buku, nggak bawa buku sama pulpen. Ayo dibawa, Rek. Diambil. Sudah. Kesha, mana Kesha? Ini Dika, Zel, Nata, oke, silahkan dibuka LKPD-nya, dikerjakan dulu yang tugas individu. Ini yang individu ini ya. Dikerjakan dulu jangan. Kalau sudah selesai langsung kerjakan yang tugas kelompok. Ini soalnya ditulis di lembar belakangnya. Jangan lupa dibaca petunjuknya ya. Ini buat referensi sumber belajar. Kalau yang individu sudah dijadikan satu, terus ngerjakan yang kelompok.
Sudah? Siapa yang belum? Ayo. Jangan lupa namanya. Ini sama. Sama. Dah. Pakai kelasan. 10 dikasih coba. Nama kelompok itu lagi belum. Nomor loro. Nah, lagi coba lagi. Siapa sih deh? Bentar. Kirim ke WA, apa kirim nggak? Oh, kirim ke WA. Apa gitu pas? Apa? Oke. Ini kenapa politik ya? Iki lo nek titik. Politik ya, nggak apa-apa. Iki nek titik terus itu. Bahas ekonomi. Apa? Ekonomi lah. Tulisan lor. Di situ, di situnya. Militer. Kirim militer. Nggak apa wis. Sudah. Oke. Belum, Bu. Ayo. Nomornya beneran yang pun gitu. Sama pesat. Bu, Itu, ini. ini kan. Pakai dokumen apa? BPS kan. Ayo. Maju. Kelompoknya Keisha siap ya? Ayo maju silakan. Bu, yang teorinya Raden Ajeng Kartini tuh dibunuh kan? Gimana sih? Yang teorinya Raden Ajeng Kartini. Dia kan meninggal di umur 25 tahun. Itu teorinya itu dia diracun. Aku belum baca betul-betul. Soalnya dia enggak punya riwayat penyakit. Sejarah. Loh, kamu suka sejarah kan? Enggak, cuman kayak kalau film-film yang sejarah itu suka. Sudah? Ayo. Keisha maju kelompoknya. Kelompok lain memperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada depan semua, ada depan semua. Ini saya akan mempresentasikan tentang bidang sosial budaya. Akibat pendidikan Jepang bidang sosial budaya. Selama masa pendidikan Jepang, kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Penderitaan rakyat bertambah karena dalam kegiatan rakyat dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan
korban akibat kelaparan dan penyakit. Beberapa akibat pendidikan Jepang bidang sosial budaya antara lain: 1. Kesulitan proses komunikasi antar pulau dan dunia luar karena semua saluran komunikasi dan dikendalikan Jepang. 2. Semua nama-nama kota yang menggunakan bahasa Belanda diganti bahasa Indonesia, seperti Batavia menjadi Jakarta dan Buitenzorg menjadi Bogor. 3. Kebijakan Kinrohoshi, yaitu tradisi kerja bakti secara massal pada masa pendudukan Jepang. 4. Mendirikan pusat kebudayaan Bunka Shidoso pada 1 April 1943 untuk mengawasi karya para seniman agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang. Kekejaman Ken Ketai. Jepang yang awalnya disambut dengan senang hati justru menimbulkan kebencian. Rakyat lebih benci pemerintah Jepang daripada pemerintah kolonial Belanda. Jepang sering bertindak sewenang-wenang. Kekejaman dilakukan Kenpetai atau polisi militer Jepang. Rakyat sering ditangkap, ditahan, dan disiksa. Pada masa pendudukan Jepang, banyak perempuan Indonesia yang ditipu oleh Jepang dengan dalih untuk bekerja sebagai perawat atau disekolahkan. Tetapi ternyata, para perempuan tersebut disekap dalam kamp-kamp tertutup yang dipaksa menjadi wanita penghibur. Kamp-kamp tersebut ditemukan di Solo, Semarang, Jakarta, dan Sumatera Barat. Segere adalah cara penghormatan pada masa pendudukan Jepang di mana rakyat diwajibkan dengan memiliki 90 derajat pagi sebelum ke arah matahari terbit sebagai penghormatan pada kaisar Jepang, yaitu Heike yang dianggap keturunan dewa matahari. Penghormatan Segere diikuti dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang berjudul Kimigayo. Tetapi kewajiban Segere ini mendapat pertentangan oleh kalangan ulama sehingga menimbulkan perlawanan fisik. Salah satunya peristiwa Singaparna, yaitu perlawanan yang dilakukan Kiai Haji Faid Zainal Mustafa, seorang pemimpin pondok pesantren Sukamana, Tasikmalaya, Jawa Barat. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan yang mau tanya. Oke. Mengapa Jepang yang awalnya disambut dengan hati itu menimbulkan kebencian? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Jepang sering bertindak senang-senang. Rakyat ditahan dan disiksa. Perempuan Indonesia ditipu. Apakah sudah cukup? Gimana, sudah? Apakah ada pertanyaan? Ada yang lain? Hah? Mengapa kewajiban Segere mendapat penekanan kaum ulama? Karena dianggap menyembah dewa matahari. Contohnya, mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam. Gerakan rukuk dalam sholat. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Sudah paham semuanya? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kenapa saya kira kok orang-orang ulama nggak mau menerima kegiatan Segere? Kenapa? Karena kan membungkuk seperti gerakan rukuk pada sholat. Orang-orang kita menandai bahwa itu seperti gerakan menyembah dewa matahari. Kelompok selanjutnya maju, kelompoknya Nata. Maju, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tegak. Bapak, perkenalkan, saya dari kelompok di bidang pendidikan. Bapak penduduk tentang bidang pendidikan. Saya menjelaskan kehidupan pendidikan di Indonesia pada masa penduduk Jepang. Masa pendidikan tingkat dasar hanya ada satu macam, yakni sekolah dasar selama 6 tahun. Jepang menyeragamkan sekolah-sekolah dasar di Indonesia hingga untuk diawasi. Sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Belanda ditutup, begitu juga materi pengetahuan soal Belanda dan Eropa ditutup.
Telah dampak positif dan negatif di bidang pendidikan dari kebijakan yang diterapkan pada masa pendidik Jepang. Negatif, terjadinya berbagai macam bentuk pelanggaran dari berbagai macam guru yang menggunakan bahasa Belanda dan juga bahasa Inggris. Banyak guru yang dimana mendapatkan pekerjaan untuk menjadi pejabat. Positif, kita diperkenalkan sebuah bentuk dari sistem pendidikan polisentris yang dimana pada saat ini menjadi kegiatan dalam melakukan upacara bendera yang berfungsi untuk menopang dan mempertahankan nilai nasionalisme. Baik, apa yang dikatakan? Pelajar dianjurkan masuk organisasi militer. Maksudnya seperti apa dan apa tujuannya? Para pelajar dianjurkan untuk masuk organisasi militer seperti Deigo sebagai pembantu prajurit, Shinendan dan Keibodan pembantu polisi. Para pelajar dilatih baris berbaris dan perang meski hanya menggunakan senjata kayu. Para pelajar juga dijadikan Shuishinkai atau barisan pelopor yang mendapatkan pelatihan yang berat. Latihan militer yang dianjurkan pemerintah Jepang kelak akan berguna bagi bangsa Indonesia. Tujuannya untuk membantu Jepang yang semakin terdesak oleh sekutu dalam perang. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dampak pendidikan di bidang positif apa aja tadi? Adanya upacara ya kan sampai saat ini loh. Terus adanya olah tubuh kayak anak TK sebelum mulai pelajaran kan senam dulu. Senam itu peninggalan Jepang. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, kita kuis dulu ya sebelum lanjut. Siapkan HP-nya. Siapkan HP-nya. Sudah? Scan. Di-scan bisa dimasukkan kode. Ya. Sudah ya? Udah 2 yang masuk. Sudah? Oke, 5 menit.
1 Hazel. Nomor 2 siapa ini? Udah ngerjakan soal juga. Materi apa yang dapat kalian simpulkan? Ayo, kita. Dari presentasi yang telah didapatkan, kita dapat mengetahui bahwa organisasi yang telah dibentuk di Jepang dapat menarik simpati oleh rakyat Indonesia dan tujuan membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Dan memiliki dampak positif, yaitu yang pertama melatih rakyat Indonesia memiliki keterampilan dalam bidang militer dan juga mampu memupuk jiwa nasionalisme dari pemimpin-pemimpin organisasi yang berasal dari Indonesia sendiri. Ikut. Terus apa lagi kalau dampak positif dari pendidikan? Apa aja? Udah tidak ada diskriminasi. Kalau di zaman Belanda itu yang boleh sekolah kan orang-orang bangsa Eropa, terus para pejabat-pejabat. Kalau yang rakyat jelata dilarang sekolah. Terus apa lagi? Ada upacara, ya kan? Terus adanya gerak tubuh sebelum memulai pembelajaran. Terus apa lagi? Kalian harus memaknai jangan sampai kita dijajah oleh bangsa lain lagi atau menjadi terjajah lagi. Caranya gimana kalau penjajahan sekarang ini? Kalau dulu kan perang senjata, kalau sekarang teknologi maksudnya jangan mudah diadu domba, ya. Bagi kamu kan biasanya lihat chat-chatan terus di Instagram akun-akun gak jelas gitu, wes ya kan perang sosial media. Kalau kamu sampai bisa diadu merdeka ya, dipelajari dikit-dikit nanti biar gampang langsung nyantol gitu ya. Oke, tadi kan kita diawali dengan doa, maka sebelum memulai pembelajaran diakhiri juga dengan doa, biar pembelajaran hari ini bermanfaat. Oke, silakan ketua kelas. Oke, jangan lupa ya LKPD tadi dikumpulkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Dalam kesempatan kali ini saya Rahmat Effendi, CGP Angkatan 6 dari Kota Mojokerto akan melakukan percakapan pasca observasi. Di sebelah kanan saya ada Ibu PP saya, Bu Ani Sriwayuni. Kemudian di sebelah kiri saya ada rekan sejawat saya, Bu Cindy Endriana selaku guru sejarah di SMK Negeri 2 Mojokerto. Baik, Bu Cindy, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Oke. Jadi kita bertemu kali ini kita akan sharing dan bercakap-cakap setelah kemarin kita melakukan observasi di kelasnya Bu Cindy kemarin. Oke. Jadi gimana perasaannya Bu Cindy kemarin waktu di kelas ketika kita observasi kelas kemarin? Ya, senang karena anak-anak sesuai dengan apa itu dengan saya gitu. Pembelajarannya dia sesuai. Oh gitu Bu ya. Okay. Kan membaca sesuatu agak lebih aktif gitu Pak. Iya. Oke. Kemudian ini Bu Cindy, saya mau tanya ketika kemarin di kelas mulai dari ada pembukaan, kemudian ada kegiatan inti, kemudian ada kegiatan penutup. Bagaimana Bu Cindy melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut? Dari awal, dari pembukaan itu seperti biasa, saya masuk ke dalam kelas, mengucapkan salam, kemudian saya mengecek kehadiran peserta didik dan berdoa. Setelah berdoa, anak-anak saya ajak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai rasa nasionalisme. Oh. Nah, setelah itu
saya menyampaikan video pembelajaran dan mengaitkan pembelajaran yang akan saya ajarkan saat itu dengan materi sebelumnya. Nah, pada kegiatan intinya saya menayangkan video. Kebetulan saya membahas materi tentang pendudukan Jepang. Saya tayangkan video tentang kedatangan Jepang. Itu anak-anak saya motivasi agar mereka bertanya. Setelah mereka bertanya, saya juga mengatakan masalah, jadi saya tanya jawab. Kemudian saya mengkoordinasi anak-anak untuk membentuk kelompok. Jadi kelompoknya itu acak. Ada yang pintar gitu, ada yang biasa saja. Nah, setelah itu saya membagikan LKPD. Setelah LKPD saya bagikan, saya instruksikan untuk mengerjakan LKPD secara individu. Kan ada yang individu dan ada yang kelompok. Setelah individu selesai, baru mengerjakan yang kelompok. Di situ saya mengamati anak-anak, apakah ada kesulitan, apa ada kendala. Kemudian setelah berkelompok, mereka juga membuat produknya berupa infografis. Jadi masing-masing kelompok membuat infografis yang lebih menarik, yang menarik di masing-masing siswa tersebut, kelompok saya. Kemudian setelah selesai semuanya, mereka presentasi maju, kelompok maju menunjukkan infografisnya. Dan saya arahkan untuk diposting juga di sosial media, kan sekarang zamannya sosial media. Seperti itu. Kemudian setelah selesai semua, saya melakukan penilaian berupa menggunakan quizzes. Quizzes, karena sudah selesai semua, di penutupnya saya merefleksi pembelajaran hari ini, apakah anak-anak senang, mereka mengungkapkan perasaannya. Kemudian saya menyampaikan materi yang akan saya ajarkan di video. Quizzes itu berarti pakai HP-nya anak-anak kemudian online gitu Bu? Iya, betul. Oh, okay. Terus di layarnya itu ada nilainya siapa yang lebih bagus. Iya, kelihatannya biasanya ada perankingan gitu Iya, ya. anak itu seru gitu, Oh, main iya. game. Seneng Bu ya, ada unsur apa di situ, kompetisi Iya, seperti betul. itu. Oke, Bu Cindy, sangat menarik sekali kelas yang saya lihat juga kemarin. Memang begitulah yang terjadi dengan Bu Cindy menggunakan pendekatan teknologi seperti itu, memasukkan unsur teknologi, ada video, kemudian ada apa tadi, kuisis juga mungkin ya, yang kuis secara online sehingga anak-anak bisa berkompetisi. Memang yang saya lihat anak-anak sangat antusias sekali. Iya, Pak. Oke, sangat antusias. Kemudian sejarah yang ya mungkin selama ini di level apa Bu ya, bosen atau apa, jadi dengan dimasukkan teknologi pembelajaran semacam itu, banyak multimedia yang ditampilkan, anak-anak bosen itu nggak ada, jadinya sangat menarik dan menyenangkan. Terima kasih Bu Cindy. Kemudian ini ada beberapa hal yang mau kita diskusikan lagi tentang budaya positif, kemudian tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada juga pembelajaran sosial emosional. Nah, kemarin di kelasnya Bu Cindy, bagaimana Bu Cindy menerapkan budaya positif ke anak-anak? Saya menerapkan budaya positif itu dengan cara ketika pertama kali saya mengucapkan salam. Jadi otomatis anak-anak semua akan menjawab salam saya. Kemudian saya bertanya kabarnya dan kita melakukan berdoa bersama. Setelah itu untuk mengawali pembelajaran, setelah berdoa maka menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai rasa nasionalisme kepada anak-anak. Jadi awalan kelas pastinya semangat dan penuh makna Bu ya. Iya, betul. Ada nasionalisme, kemudian ada berdoa juga gitu. Kemudian selanjutnya Bu Cindy, bagaimana Bu Cindy ini menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas kemarin? Saya menerapkan diferensiasi kelas itu diferensiasi di produknya. Jadi anak-anak itu membuat produk hasil diskusi yang berupa infografis tadi. Di setiap kelompok kan membuat itu kan anak-anak terasa di situ. Membuat infografis. Oh, okay. Baik. Diferensiasi produk. Okay. Kemudian yang selanjutnya ini bagaimana Bu Cindy menerapkan pembelajaran sosial emosional ke anak-anak? Sosial emosional ketika anak-anak berdiskusi, Pak. Di Ya. dalam kelompok mereka kan otomatis menggabungkan relasi mereka, keterampilan relasi seperti itu.
Jadi satu anak dengan yang lain apa ya, berdiskusi ataupun apa, saling membantu gitu Bu Cindy. Betul, Pak. Dan itu memang terjadi di kelas kemarin. Anak-anak ya ketika ada kesulitan bisa minta bantuan ke yang lain, yang ada kelebihan bisa membantu teman-teman yang kesulitan. Dan itu memang terjadi, dan itu keterampilan ini Bu Cindy ya, apa tadi, relasi gitu ya, relasi sosial. Baik Bu Cindy, kemudian dari yang sudah dilakukan, kira-kira apa kendala yang dihadapi Bu Cindy kemarin? Kalau kendala ini Pak, mungkin kuota anak. Oh, kuota, paketannya anak-anak ya. Kuisis, anak sebelum cari catering. Iya, Di iya. kelas kan nggak ada internetnya. Oh, wifi, Wifi iya. nggak ada. Jadi bingung itu catering kan. Oh, jadi kira-kira kendalanya di situ Iya, ya. Oke. betul. Jadi kalau teknologi dimasukkan, ya menarik, tetapi ada kendala di Iya, situ. betul. Oke. Kemudian untuk kendala tersebut, kira-kira bagaimana Bu Cindy akan mencoba untuk mengatasi kendala tersebut? Kendala apa? Anak-anak kadang-kadang kuotanya habis gitu. Kira-kira gimana Bu Cindy yang baik? Kita di kelas kan seperti bersaudara, jadi Oh, ayo gitu. berbagi kuota. Saya Oh, juga gitu bantu ya. bagi kuota. Oh, gitu. Kita sama-sama gitu. Pak. Oke. Jadi di situ juga ada ini ya, feeling saling berbagi anak-anak. Jadi yang nggak punya kuota, ya sementara teman-teman yang punya kuota bisa hotspotnya dinyalakan Iya. semua, nanti bisa sharing-sharing gitu ya, termasuk Bu Cindy juga Iya, ya. betul Pak. Nah, jadi walaupun apa ini kelas itu nggak ada internet, jadi bukan jadi masalah Bu Cindy ya. Iya. Jadi asetnya tetap ada di anak-anak tadi, saling berbagi. Jadi kendala tersebut tidak menjadi halangan untuk teknologi dimasukkan. Oke. Terima kasih, sangat bagus sekali. Di situ ada apa ya, saling berbagi satu anak dengan yang lainnya. Oke. Kemudian Bu Cindy, selanjutnya apakah yang Ibu Cindy ingin kembangkan lagi setelah observasi kemarin? Ada Pak, saya ini ingin mengembangkan kemampuan saya. Saya ingin membuat video pembelajaran saya sendiri, membuat PowerPoint-nya lebih menarik, kemudian membuat tour museum online loh Pak. Museum Jadi online. virtual tour. Oh gitu. Iya, jadi nanti sekarang kan di museum, pada dia nanti Iya. lihat dari HP aktif saya putar-putar. Gitu. Virtual tour Bu ya. Iya. Jadi nggak ke museumnya langsung, Iya. tapi museum virtual. Iya. Oh iya. Oke. Juga perpustakaan digital, jadi kan nggak Iya. usah perlu nggak bawa perlu buku banyak-banyak, nggak perlu dibawa, jadi HP aja. Oke, oke. Seperti itu saya ingin, terus saya juga ingin mengembangkan beberapa aplikasi untuk tulis-tulis gitu Pak. Oke, oke. Yang tidak online mungkin bisa langsung diinstal dan dikerjakan. Oke. Jadi memang pelibatan teknologi sangat banyak sekali ya yang ingin Bu Cindy ingin capai. Iya betul Pak. Kemudian bagaimana Bu Cindy ingin mengembangkan kemampuan tersebut kira-kira? Caranya bagaimana? Ya saya akan mengembangkan kemampuan saya secepatnya Pak. Mungkin mengikuti atau melihat di YouTube Gitu konten yang ya. menarik. Bisa saya sebagai bahan contoh. Iya ya. Kemudian mungkin ada tutorial, ada contoh dari YouTube ya. Zaman sekarang semuanya serba bisa dipelajari Bu ya. Oke, asalkan ada keinginan. Oke. Kemudian selain dari hal tersebut, Bu Cindy punya rencana untuk mengembangkan kemampuan teknologi, membuat apa tadi, semacam virtual tour dan lain-lain yang nanti akan dimasukkan ke kelas sejarah. Kemudian dari sisi ini tadi ada budaya positif, kemudian ada pembelajaran diferensiasi, kemudian ada keterampilan sosial emosional. Kira-kira dari sisi itu apa yang Bu Cindy ingin kembangkan? Saya ingin Pak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang maksimal, terutama di aspek diferensiasi konten dan diferensiasi prosesnya. Oh gitu, konten dan proses. Karena mungkin ini ya sebelumnya belum maksimal di situ. Iya, ya. betul. Yang saya lihat kemarin mungkin masih diferensiasi produk saja. Produknya, Jadi iya. anak-anak buat produk sesuai dengan minat mereka. Tetapi untuk
konten sama proses mungkin belum kelihatan, dan ke depan Bu Cindy ingin memaksimalkan hal tersebut. Oke. Terima kasih, sangat bagus sekali Bu Cindy. Rencana aksi pengembangan dalam sisi teknologi, kemudian dari sisi budaya positif, ada diferensiasi, kemudian sosial emosional tadi. Oke. Kemudian untuk rencana pemandiri yang sangat bagus tersebut, kira-kira kapan ini Bu Cindy akan melakukannya? Secepatnya Pak, saya akan mengembangkan kemampuan tersebut. Ya segera saya akan terapkan di kelas-kelas saya. Gitu sih ya. Jadi tidak usah menunggu besok atau lusa ya. Secepatnya Pak. Kalau zaman sekarang ini ya kita ada kemauan, tinggal mengakses apa tadi, kalau Bu Cindy suka dari YouTube ya mungkin belajarnya ya. Aplikasikan, kemudian langsung diaplikasikan ke anak-anak, baik itu seputar teknologi, kemudian tadi juga seputar ini ya, budaya positif, diferensiasi, sama keterampilan sosial emosional. Oke, Bu Cindy, terima kasih banyak. Saya kira cukup untuk percakapan pra-observasi kita hari ini. Saya pikir Bu Cindy ini ya sangat bagus sekali tentang rencana aksinya tadi, dan nanti endingnya, muaranya akan dirasakan oleh anak-anak. Dan kita punya tagline kayaknya Bu Cindy ya, sejarah yang membosankan menjadi menyenangkan. Nah itu intinya. Oke, terima kasih banyak Ibu Ani, kelihatannya percakapannya sudah. Oke, Bapak Ibu sekalian, demikian percakapan pra-observasi saya dengan Bu Cindy Adriana selaku guru sejarah di SMK Negeri 2 Mojokerto. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.